Selamat pagi teman-teman sekalian. Yes Attitude, review buku pada pagi ini. Yes Attitude. Jadi attitude atau sikap kita untuk selalu mengatakan ya, kalau memungkinkan bilang ya gitu ya. Saya selalu membedakan dua. Satu adalah orang sales dan dua adalah orang accounting. Kalau orang accounting itu default answer, selalu bilang no dulu, no. Nanti dipikirkan dulu keuangannya, baru mulai. Kalau orang sales itu yes dulu, nanti caranya bagaimana baru dipikirkan. Itulah pemikirannya. Ini yang menarik tulisannya. You become what you think about all day long. Apa yang Anda pikirkan dalam kehidupan Anda, itulah Anda. Kalau sikap Anda positif, Anda akan selalu positif. Kalau sikap Anda negatif, Anda akan menjadi negatif. Nah, akhir-akhir ini terutama ketika masa pandemi ya, kita selalu bilang akan hal ini. Negative person are worse than negative occurrence ya. The argument is over in 10 minutes and the person may hang around for years. Teman-teman kita itu kalau yang negatif sebaiknya kita jauhi, terutama di masa pandemi ini ya. Dulu saya bilang ada energizer, ada zapper. Energizer itu membuat kita terenergize, kalau ketemu kita semangat. Kalau zapper ini menghabiskan dan menghilangkan energi kita, ini yang berbahaya. Nah, kita harus mampu membedakan apa yang menjadi energizer dan apa yang menjadi zapper gitu ya. Nah, ini juga menarik tulisan ini ya. Nanti saya akan posting juga beberapa foto dari tulisan ini. Reaksi kita terhadap orang yang negatif atau terhadap kejadian yang negatif akan menentukan sikap kita. Jadi sikap kita itu sebenarnya diatur dari dua hal itu. Ya. Nah ini ada sebuah contoh yang menarik ya. Ini saya suka banget dengan tulisan yang sederhana ini ya. Saya suka banget ya. Dia bilang, after my house burned down, I saw the moon more clearly. Sense saying, ketika rumahku terbakar, aku bisa melihat bulan dengan lebih jelas. Nah, ketika Anda melihat masa pandemi ini, apa yang Anda lihat lebih jelas? Mungkin kita harus belajar bersyukur akan sikap kita dan keadaan kita. Ada pertanyaan menarik di buku ini, ya. Dia tanya, introducing the most important person in the world. Saya kenalkan nih orang yang paling penting di dunia ini. Kalau Anda tanya orang, apalagi kalau sales ya, siapa orang terpenting di dunia? Oh, pelanggan kita Pak, pelanggan kita Pak. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau misalkan ada satu tebing dan ada satu jurang, lalu cuma ada kamu dan pelangganmu, dan satu harus lompat untuk mati, yang satu harus hidup. Yang kamu suruh lompat siapa? Kamu apa pelangganmu? Pelangganmu disuruh lompat, kita yang hidup. Karena itu dia bilang, orang terpenting di dunia ini sebenarnya bukan orang lain. Ya kita ini, ya saya ini orang yang terpenting di dunia ini. Karena itu saya atau kita itu harus mampu untuk menjadi orang yang paling kita sayangi dan paling kita push supaya menjadi lebih sukses. Nah ini tulisan yang sederhana, intinya dia bilang bahwa sebuah senyuman dan tawa ya, jadi ketawa, smile and laughter, itu adalah salah satu hal yang paling powerful di dalam hidup ini. Karena dia memberikan kita semangat, dia memberikan kita kekuatan, dia memberikan kita menjadi manusia yang lebih baik. Nah ini bagaimana kita mampu memaintain sikap kita terhadap kehidupan. Karena kita kalau menghadapi suatu kejadian, lalu kita merasa bahwa, wah sudah tidak semangat, celakalah Anda. Karena apa yang Anda yakini dalam kehidupan ini yang membentuk Anda. Untuk penutup, saya akan bicara tentang bagaimana kita bisa menjadi lebih positif di dalam kerja kita. Yang pertama, tulislah satu quote di depan meja Anda tentang hal yang positif setiap hari. Yang kedua, gunakan bahasa yang positif. Ya. Mungkin 10 tahun terakhir banyak kata orang bilang dahsyat, luar biasa. Menurut saya itu powerful. Karena itu memberikan semangat dalam bahasa yang lebih positif. Dan yang ketiga, be willing to do others without measuring. Relalah melakukan dan membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan, tanpa ukuran. Dan yang keempat, be willing to help others to do. Be willing to do for others. Maulah melakukan sesuatu untuk orang lain, ya, tanpa Anda mengharapkan balasan. Nomor 5, be an example for others to follow. Jadilah contoh buat orang lain. Nomor 6, ask one more question before you answer. Jadi kalau kamu tanya sesuatu, tanyakan dulu apa yang dibutuhkan oleh seorang sales itu. Nomor 6, don't join the bashing. Jangan ikut orang-orang yang suka mengolok-olok orang atau segala macam.
Nomor 8, don't join the pity party. Jangan join sama orang-orang yang menyesal dengan kehidupan, susah, sengsara gitu ya. Jangan mengikuti. Don't join the revolt. Jangan menantang keadaan ya. Solve rather than complain. Selesaikan persoalan ini daripada Anda harus komplain ya. Get the third party being talk about negatively into conversation. Jadi kalau orang diceritakan negatif, coba ajaklah ngomong supaya dia positif. Quit winning, jangan quit whining. Jangan berkeluh kesah lah, jangan berkeluh kesah lah. Hidup jalan terus. Start with yes. 12 setengah hal yang penting di dalam menciptakan attitude. The yes attitude. Sikap kita untuk selalu mengatakan yes, ayo jalan. Yes, we do it, we can do it, we can do it. Ya. Jeffrey Gitomer bilang, ini untuk penutup saya, it's your thoughts behind the words you speak that create your attitude. Jadi adalah pikiran-pikiran di belakang apa yang kita katakan di dalam kehidupan ini yang menentukan sikap kita dalam menghadapi hidup ini. Ya, kembali cerita tentang tadi, saya suka sekali dengan yang pertama tadi. Ya, selama masa pandemi, apa yang bisa Anda lihat dengan lebih jelas? Kita harus bersyukur juga bahwa pada masa pandemi ini kita punya hal-hal positif, kita punya kebahagiaan, kita punya kedamaian baru. Ya, untuk seperti kata old Zen saying, jadi Zen di Jepang itu katakannya adalah after my house burned down, I saw the moon more clearly. Ketika rumahku terbakar habis, saya bisa melihat bulan dengan lebih jelas. Mungkin saat ini kita melihat kehidupan kita dengan lebih jelas, dan supaya kita mampu menemukan the yes attitude, sikap untuk mengatakan yes, yes, yes. Sikap terpenting dalam hidup kita, terutama di masa pandemi ini, untuk bisa selalu maju dan menjadi orang yang lebih baik. Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda.